warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Siti Rosida, NIM 211D10088. Nama saya Didali Masta, NIM 211B10041. Nama saya Noveli Dwi Arpindasari, NIM 211D10089. Saya Wika Sofia Khairul Isa, NIM 211D10139. Dan saya Rahmat Arfan Sudirsa, NIM 211D10089. Kami akan menjelaskan terkait kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan hak-hak penyandang disabilitas. Menurut UU Penyandang Disabilitas, autis atau yang disebut autisme masuk ke dalam kategori seorang penyandang disabilitas mental. Tetapi autisme bukan merupakan penyakit kejiwaan. Di samping saya sudah ada Ibu Hamida. Beliau adalah ibu dari Somat yang menyandang disabilitas. Sebelumnya mohon maaf Ibu, diwawancarin gak apa-apa ya? Gak keberatan kan? Jadi gimana sih awal mulanya si Somat bisa seperti itu? Panas pertamanya pas kena step, dibawa ke rumah sakit. Lama sudah 5 hari 5 malam. Sesudah itu kalau kecapean itu langsung kejang-kejang. Pas Ibu tahu anak Ibu seperti itu, kira-kira perasaan Ibu gimana? Gimana ya? Terkejut. Yang pertama kejang-kejang tuh. Panik ya? Iya. Panik terus nggak tahu harus apa. Iya, pertamanya udah tahu. Setelah tahu anak ibu kayak gitu, ibu gimana ngerawatnya? Apa susah atau butuh? Ya agak susah ya, dimandiin. Kan semuanya saya. Kalau mau makan, mau mandi itu kan saya semua. Jadi nggak bisa sendiri? Enggak bisa sendiri. Setelah tahu kalau si Somat itu ada kelainan, kira-kira dia pernah nggak Bu dapat perlakuan yang nggak adil dari lingkungan sekitar dia? Semisal Ibu si Somat main sama temennya, ada nggak Bu perlakuan yang harusnya nggak boleh dilakuin dan menyebabkan si Somat itu sakit atau gimana? Iya, kalau terkejut itu jatuh langsung. Kalau lihat kalau dengar bunyi apa itu klakson langsung jatuh. Oh, pingsan gitu Iya. ya? Jadi dia nggak bisa kena kaget sedikit Iya. gitu? Kecapean lagi itu jatuh. Jadi pernah kejadian kayak gitu tuh pernah? Beberapa hari yang lalu di depan rumahnya anak itu, rumahnya Pak Wid itu. Terus kalau misalkan pingsan kayak gitu, yang ibu lakuin itu apa? Ya dipegang.
Kalau udah dipegang tuh kan kejang. Kalau dipegang luka semua badannya. Kan tuh. Gerak-gerak. Iya, gerak-gerak terus. Berarti selama ini ibunya kolain dia tahu nggak apa masih di rumah aja? Di rumah aja. Jadi dia itu menyandang disabilitas bukan sejak lahir, tapi pas dia lahir setelah umur 7 bulan dia baru mengalami kayak gitu ya. Iya. Jadi kan anak itu kan, maaf ya sebelumnya nggak bisa berbicara kayak orang pada umumnya. Jadi menurut saya sih tetap diajak berbicara gitu, diajarin terapi bicara dan bahasa. Soalnya jenis terapi ini bisa membantu anak untuk meningkatkan keterampilan berbicara. Selain itu juga meningkatkan komunitas verbal. Selain itu sih sebenarnya sama umur berapa sih Bu? 9 juta. Berapa? Sekitar berarti sama sekarang umur 24 tahunan gitu ya. Harusnya waktu itu ibu dia harusnya sih kan ada itu sekolah buat anak-anak yang penyandang disabilitas, di sana juga bakalan belajar. Jauh tempatnya. Iya sih ya. Tapi tetap itu aja langsung diajarin cara gitu. Keterampilan berbicaranya itu bisa meningkat. Iya, diajarin sendiri. Udah itu aja yang mau kami tanyakan. Mohon maaf bila mengganggu waktu ibu. Dan juga mohon maaf Bu kalau misalkan tadi ada kata-kata kita yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ya udah sekian. Apa yang menyebabkan anak menjadi autis? Hingga kini penyebab autisme tidak diketahui secara pasti. Namun, risiko terjadinya gangguan autisme dapat meningkatkan apabila terdapat faktor genetik dan lingkungan. Misalnya, paparan racun, asap rokok, infeksi, efek samping obat-obatan, serta gaya hidup yang tidak sehat selama hamil. Apakah ada obat untuk anak autis? Beberapa obat yang bisa diberikan adalah haloperidol, fenfluramine, naltrexone, dan clompramin. Mengurangi kejang dan perilaku agresif. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa pengobatan untuk gangguan autis yang berkembang adalah terapi perilaku. Apakah anak autis bisa disembuhkan? Meskipun autisme adalah kelainan seumur hidup dan tidak dapat disembuhkan secara total, obat-obatan dan terapi dapat membantu mengurangi gejala autisme dan mendukung kemampuan fungsionalnya. Dokter akan menganjurkan jenis-jenis terapi yang memang dibutuhkan pasien. Itu tadi contoh kecil penyandang disabilitas di lingkungan kami. Kami yakin masih banyak penyandang disabilitas di luar sana, tetapi mereka juga mempunyai hak yang sama seperti manusia normal lainnya. Contohnya, 1. Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. 2. Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya. 3. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya.
aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Hak yang sama untuk mengembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat, anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Ketika Anda berfokus pada disabilitas seseorang, Anda akan mengabaikan kemampuan, keindahan, dan keunikan mereka. Begitu Anda belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya, Anda secara tidak sadar belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat. Habibie Afsyah, keterbatasan fisik tidak membuat pria tangguh bernama Habibie ini menyerah pada keadaan. Pria ini lahir tahun 1988 dan menderita kelumpuhan yang disebabkan oleh muskular distrofi progresif, yakni kondisi kelumpuhan yang terjadi akibat adanya kesalahan fungsi pada otot tubuh. Penyakit ini membuat Habibie tidak mampu berjalan sendiri, bahkan bentuk tubuhnya menjadi tidak sempurna. Alhasil, pada kesehariannya ia harus menggunakan kursi roda. Namun dengan semua keterbatasan tersebut, Habibie mampu bepergian ke Singapura untuk menimba ilmu marketing pada program affiliate di situs belanja kenamaan Amazon. Kemampuan berpikirnya yang sangat bagus membuatnya mudah untuk mengaplikasikan ilmu tersebut pada bisnis yang dijalankan saat ini. Habibie telah sukses dalam bisnis online-nya tersebut dan bisa menghasilkan pendapatan sampai 10 juta per bulannya. Tarjono Slamet sempat mengabdikan diri di PLN. Tarjono mendapatkan musibah saat menjalankan tugasnya. Pria ini tersengat aliran listrik yang bertegangan tinggi, sehingga sebagian tubuhnya tak lagi bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Tarjono harus kehilangan kaki serta jari tangannya karena diamputasi, sebab bagian tersebut sudah mengalami kelumpuhan yang disebabkan oleh kerusakan saraf. Selama 2 tahun setelah kejadian tersebut, Tarjono mengalami masa-masa yang sulit. Namun akhirnya pria ini mencoba peruntungan dan menata kembali hidupnya dengan mendirikan sebuah perusahaan bernama CV Mandiri Craft. Usaha yang bergerak di bidang kerajinan kayu ini fokus pada produksi alat peraga dan pembelajaran sekolah dalam bentuk-bentuk yang unik. Bisnis ini berjalan sukses dan bahkan mencapai pasar mancanegara. Berkat kegigihannya, ia bisa mendapatkan 150 juta per bulan dari bisnis yang dijalankannya.